Halo, sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kasat. Kali ini kita akan bahas, kemarin udah bahas beasiswa, kali ini kita akan bahas beasiswa yang paling super power lah, paling banyak apa ya namanya keuntungannya, paling banyak manfaatnya untuk teman-teman para penerima beasiswa ini. Tapi sayangnya sangat terbatas sebenarnya, bukan terbatas jumlahnya, tapi terbatas ke orang-orangnya, ada kriteria tertentu. Beasiswanya seperti apa nama beasiswanya. Sayangnya beasiswa ini nggak mau dianggap disebut sebagai beasiswa. Dia menyebutkan dirinya sendiri sebagai bantuan biaya pendidikan aja. Asalnya dari pemerintah, apalagi kalau bukan KIP kuliah. KIP itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, dulu jadi Pak Jokowi ini dulu membuat kartu Jakarta Pintar, kartu bantuan pendidikan untuk masyarakat Jakarta. Kemudian ketika beliau naik menjadi presiden, diangkatlah konsep yang sama ke Kartu Indonesia Pintar, kartu bantuan untuk para siswa dari untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk yang kuliah, ada naik lagi levelnya namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi untuk mereka yang kurang mampu secara finansial untuk kuliah, tapi punya potensi untuk bisa berprestasi di kuliahnya, di kampus, ataupun ya selama pembelajaran gitu, ataupun secara dirinya sendiri untuk naik level, untuk meningkatkan sumber daya manusia sih dibilangnya. KIP kuliah se-powerful apa, sekeren apa beasiswa ini. Nah, beasiswa ini udah ada sebenarnya dari dulu, berubah nama dulunya namanya bidik misi, sekarang berubah jadi KIP kuliah ini. Tapi katanya sih benefitnya juga ada perubahan, penambahan. Sekarang kita cek benefitnya dulu deh. Untuk teman-teman yang dapat KIP kuliah ini, maka teman-teman akan free biaya pendidikan atau biaya kuliahnya. Mau itu namanya UKT, SPP, dan ini. KIP kuliah ini bisa dipakai untuk PTN maupun PTS. Jadi nggak cuma untuk perguruan tinggi negeri, tapi untuk perguruan tinggi swasta juga. Gitu. Walaupun nggak dibilang sih berapa nominalnya, tapi PTS-nya juga tercatat nih. Teman-teman, oh ya, untuk teman-teman yang pengen cek info lebih lengkapnya, bisa cek di kipstripkuliah.kemdikbud.go.id. Tapi bisa dengerin aja dari video ini ya, dengerin sampai selesai. Banyak banget yang akan Kasat jelasin. Berikutnya, tadi selain yang pertama adalah kalian bebas biaya kuliah, jadi kuliah tinggal kuliah aja, nggak usah mikirin biaya kuliahnya. Yang kedua adalah bantuan biaya hidup. Nah, bantuan biaya hidup ini ya pokoknya kalian akan dapat uang tunai gitu ke ATM yang akan diberikan. Jadi bentuknya teman-teman akan dapatkan ATM warnanya ungu itu untuk bisa tarik tunai. Nah, dan ditransferin uang gitu. Uangnya itu berapa? Ada 5 klaster besaran katanya untuk di 2024 ini. Ya, kita ngomongin KIP kuliah untuk 2024 ini ya. Yaitu 800.000, 950.000, 1.100.000, 1.250.000, dan 1.400.000. Nah, apa beda dari 5 klaster ini? Ya ini sesuai sama biaya hidup di kota atau kabupaten tempat kampus tujuan teman-teman. Kayak misalkan teman-teman yang kuliahnya di Depok sini, di UI, mungkin akan berbeda biaya per bulan atau biaya bantuan hidupnya, bantuan biaya hidupnya antara yang di UI Depok sama yang di misalkan yang di UGM di Jogja gitu. Itu kan udah UMR-nya juga beda, biaya makannya juga beda. Mungkin di sini makan 10.000 satu orang, yang di sana atau 15.000, yang di sana mungkin 8.000, 5.000, 7.000 rupiah udah bisa makan. Nah, itulah yang nanti membedakan. Bisa klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, atau klaster 5. Walaupun sayangnya bantuan ini akan dikirim di 1 kali setiap semester selesai. Kalau dari teman-teman Kasat yang udah dapat KIP kuliah ini menyebutkan bahwa mereka dapat
uang atau bantuan biaya hidupnya itu setelah 1 semester berjalan. Jadi teman-teman yang semester 1 selesai baru nanti dapat uang di berikutnya. Misal 1.100.000, berarti nanti teman-teman akan dapat 6.600.000 di bulan ke-6 setelah kalian mulai kuliah gitu. Misal mulai kuliah September, berarti September, Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di bulan Desember kalian akan dapat uang 6.600.000-nya. Bukan di bulan Juli, bukan di hari atau bulan pertama kuliah, tapi di bulan ke-6. Jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan untuk bisa hidup selama 6 bulan pertamanya itu. Baru hasil 6 bulan itu bisa buat jalan di 6 bulan berikutnya. Sebelum kelewat nih, kita harus kasih tahu dulu bahwa KIP kuliah ini, untuk siapa sih KIP kuliah ini? KIP kuliah adalah untuk mereka yang belum masuk kampus, belum jadi mahasiswa. Jadi KIP kuliah itu diberikan kepada teman-teman bukan mahasiswa aktif, tapi untuk teman-teman calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat. Nah, yang tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau 2024 ini untuk yang lulus di 2024, 2023, dan 2022 itu masih boleh daftar KIP kuliah di 2024. Tapi belum jadi mahasiswa aktif. Kalau teman-teman jadi mahasiswa aktif, nggak bisa di tengah-tengah daftar KIP kuliah. Nah, kalian bisa daftar mungkin beasiswa-beasiswa lain di luar KIP kuliah ini gitu. Nah, kalau teman kita untuk siapa lagi tadi? Untuk calon mahasiswanya udah, tapi calon mahasiswa yang seperti apa yang bisa dianggap atau dianggap cukup tepat untuk menerima KIP kuliah. Nah, di sini disebutin bahwa ada beberapa syarat untuk teman-teman yang mendaftarkan KIP kuliah terus kemudian akan dapat KIP kuliah ini. Karena nggak semua orang yang daftar KIP kuliah terus dapat gitu. Yang pertama adalah untuk kalian yang udah punya KIP pendidikan menengah. Jadi KIP kan ada KIP pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian KIP kuliah. KIP pendidikan menengah atau waktu SMA udah punya KIP. Itu kalian otomatis ketika daftar KIP kuliah kalian akan diterima dan kemudian akan dapat benefit semuanya tadi untuk KIP kuliahnya gitu. Yang kedua adalah mahasiswa yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu teman-teman yang dapat bantuan dari Kementerian Bidang Sosial kayak program Keluarga Harapan atau kartu keluarga sejahtera. Kalau di beberapa rumah, misalkan di rumahnya ada tulisan tuh keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH yang dapat bantuannya lumayan juga tuh tiap 3 bulan sekali dari pemerintah. Itu maka anggota keluarganya atau anaknya yang mau mendaftar KIP kuliah akan otomatis diterima gitu. Atau tadi yang mempunyai kartu keluarga sejahtera. Nah, syarat berikutnya adalah kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin yang termasuk dalam data desil 3. Desil 3 itu berarti terendah ketiga ya. Jadi masuk ke data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, terus kemudian dia ada di desil 3, kemudian dia mengajukan KIP kuliah. Itu bisa. Datanya dari mana? Ya teman-teman harus coba ngajuin dulu. Kalau dia dicek ada memang ya bisa mengajukan gitu. Kemudian adalah mahasiswa dari panti asuhan. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di panti sosial atau panti asuhan, itu daftar KIP kuliah akan otomatis diterima gitu dengan bukti-bukti yang dilampirkan ya. Yang nomor 5 atau yang terakhir, kalau teman-teman ternyata belum pernah dapat PKH ke keluarganya, belum pernah masuk kesejahteraan sosial atau nggak masuk dalam desil 3 tadi, teman-teman bisa mendaftar dengan ngasih bukti pendapatan kotor yang digabung antara orang tua dan walinya, itu paling banyak 4 juta setiap bulan. Dan atau ya bukan dan ya. Jadi kalau pendapatannya ternyata lebih dari 5 juta, tapi ketika pendapatan kotor digabung, ternyata jumlah anggota keluarga paling banyak setiap bulan itu dapat 750.000. Nah, itu akan masuk ke dalam
calon penerima juga, kriteria juga gitu. Misal teman-teman kedua orang tuanya nih digabung gajinya sebenarnya 5 juta penghasilannya, penghasilan kotornya tuh sampai 5 juta. Tapi ada berapa orang anak berarti? Ada dalam satu keluarga itu tanggungan yang perlu di anggota keluarganya itu ada 10 orang gitu. Berarti kan 5 dibagi 10, 500.000 kan per orang per bulan. Nah itu itu berarti teman-teman termasuk ke dalam anggota keluarga tadi atau calon penerima, masuk kriteria calon penerima KIP kuliah gitu. Berarti untuk 10 orang misal ada kakek, ada nenek, kan itu juga termasuk, ada termasuk siapa, itu semua jumlah tanggungannya kalau dihitung sampai ke di bawah 750.000. Dan kemudian atau bukti keluarga miskin dalam bentuk surat keterangan tidak mampu. Ini ada juga nih dari desa atau kelurahan. Nah itu kalau dapat atau punya SKTM untuk diajukan membuat KIP kuliah gitu. Bisa bilang aja ke kantor kelurahannya, dari bukti-bukti dari RT RW biasanya tetangga bahwa bilang teman-teman memang tidak cukup mampu untuk daftar untuk ikut kuliah dengan biaya pribadi. Nah maka nanti teman-teman bisa dapat surat keterangan tidak mampu, kemudian bisa ikut seleksi untuk bisa mendapatkan KIP kuliah tadi. Gitu, jadi nggak untuk sembarangan orang, lebih tepatnya KIP kuliah ini. Teman-teman dapat apa aja untuk KIP kuliah tadi? Biaya hidup sama bantuan biaya hidup sama apa tadi namanya, biaya kuliah buat siapa aja, buat teman-teman yang program reguler itu sarjana, diploma 4, diploma 3 sama diploma 2. Nah, untuk teman-teman yang misal pengen masuk program profesi kayak dokter, dokter gigi, bisa nggak sih Kak ikut KIP kuliah? Bisa, teman-teman bahkan sampai ke jadi dokter itu bisa dilanjut KIP kuliahnya. Jadi sarjananya 8 semester, kemudian dokternya sampai 4 semester. Jadi 12 semester teman-teman sampai jadi dokter, bukan esket lagi ya. Udah sarjana dokter, kemudian koas, kemudian sampai sumpah, itu di 12 semester itu teman-teman masih dapat KIP kuliahnya tadi. Kalau dokter gigi, dokter hewan, dokter, nurse, apoteker, bidan, dan guru, itu semuanya bisa dapat program profesi. Bahkan guru bisa ditambah 2 semester lagi. Kapan daftarnya? Pendaftarannya masih dibuka sampai sekarang. Jadi teman-teman yang kemarin misal SNBT-nya nggak pakai KIP kuliah, kemudian setelah lolos baru mau daftar KIP kuliah, bisa. Teman-teman yang mending diterima dulu. Nah pas diterima itu baru mengajukan, atau dari sekarang mengajukan dulu tapi bilang bahwa saya lagi daftarnya SNBT gitu, atau mau daftar seleksi mandiri atau ujian mandiri PTN-PTN ini menggunakan KIP kuliah, ya didaftar aja dari sekarang supaya teman-teman bisa lolos seleksi, kemudian bisa masuk seleksi, kemudian ketika lolos teman-teman auto langsung pakai KIP kuliahnya gitu. Gitu ya, jadi nanti ketika 31 Oktober udah diterima SNBT, amin, SNBP-nya atau ujian mandirinya, teman-teman udah pakai KIP kuliahnya tadi. Itu jadi seluruh pendaftaran KIP kuliah itu bisa untuk seluruh jalur masuk, nggak cuma SNBT atau SNBP-nya doang gitu. Semuanya bisa didapatkan. Oke, itu aja dari Kak Saat. Apalagi nih tentang KIP kuliah yang pengen teman-teman dapatkan gitu, atau beasiswa apalagi yang pengen teman-teman jelaskan gitu dari Lavender Channel. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Komen-komen aja di bawah tadi pengen dijelasin tentang beasiswa apa, materi apa, atau apapun lah, komen aja. Gini aja segitu aja dari Kak Saat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.